Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita bisa melanjutkan kajian rutin Rabu subuh bersama jamaah Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini nanti kita bentuknya diskusi, lebih banyak diskusi, membahas tentang masalah halal haram dunia pakaian. Dan juga sedikit menyinggung adakah sisi pertimbangan hukum di negara kita berkaitan dengan masalah pakaian. Maka kami mohon Bapak Profesor Nur Hasan untuk bisa mendampingi di sini. Beliau yang biasanya bicara di balik layar, nah sekarang kita tampilkan di permukaan biar para jamaah yang online jadi lihat langsung, oh ini toh orangnya ya, yang selama ini dalam tanda kutip bikin onar gitu ya. Jadi ikut meramaikan dalam situasi kajian subuh di Masjid Al-Marhamah. Baik, mungkin nanti Pak Nur Hasan bisa menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Baru nanti kita bahas bareng-bareng setelah ini insyaallah ta'ala. Kita persilahkan kepada Pak Profesor Nur Hasan. Fadhal. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ami. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati dan para audiens gitu yang mengikuti secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang saya mungkin gitu ya dinilai hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan tetapi dipertanyakan, saya tanyakan gitu. Pertama begini, Bapak dan Ibu jemaah yang saya hormati gitu. Pak Ustadz Ami itu punya referensi literatur yang memberikan sarah terhadap hadis-hadis Nabi, bahkan mungkin terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji gitu ya. Saya ini seorang pengajar gitu di Fakultas Hukum. Kadang-kadang saya menyelipkan gitu ya. Menyelipkan ini loh menurut ajaran agama saya begitu. Ya, saya berpikir Ustadz Amik Tok yang dapat pahala mengajarkan Islam gitu ya. Kenapa saya tidak menyelipkan gitu ya, di dalam di dalam substansi yang saya ajarkan itu bagaimana sih pandangan Islam gitu ya, terhadap apa yang menjadi substansi bahasan saya begitu. Jadi misalnya begini gitu ya. Bagaimana sih kalau Tuhan itu di dalam surat Ar-Rahman itu menyatakan bahwa Allah itu menciptakan langit bumi itu dalam keseimbangan gitu ya. Dan dalam bidang hukum saya, di bidang hukum sumber daya agraria atau alam gitu ya. Saya kan harus, kalau Islam seperti apa sih ya gitu ya. Maka saya kadang-kadang menyelipkan gitu ya. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun gitu, entah ayat keberapa yang mengatakan wa ansilna minas sama ima'am biqadarin fa askainahu fil ard. Bahwa Allah itu menurunkan hujan. Ya ini di antara sekian banyak ayat mungkin yang saya ketahui, saya tidak menelusuri secara utuh. Yang menyatakan bagaimana keseimbangan tetap harus diperhatikan, harus dijaga oleh manusia. Karena
itu Al-Quran gitu ya. Tentu yang utama adalah orang Muslim gitu ya. Tetapi kan tidak bisa saja, tidak hanya orang Muslim ini, seluruh umat manusia berkepentingan dengan itu, gitu, bahwa salah satu bentuk keseimbangan bagaimana kita memelihara bumi ini adalah fa'as apa wa anselna minas sama'i ma'am biqadarin. Allah itu menurunkan hujan dari langit itu dengan ukuran, dengan takaran tertentu gitu. Saya tidak tahu, kemarin saya nonton di YouTube itu katanya tanggal 5 dan 6 Arab Saudi banjir gitu. Nah, di Madinah katanya ada hujan campur es gitu. Tetapi di situ Allah itu menyatakan fa'askannahu fil ardi. Setelah itu diserap gitu ya. Air hujan itu diserap ke dalam bumi. Gitu. Dan itu pasti perlu logika untuk menjelaskan gitu. Bahwa bagaimana kita menciptakan, menjaga, memelihara bumi ini supaya tidak rusak. Di antara kerusakan, bentuk kerusakan bumi itu adalah penurunan tingkat permukaan bumi. Jakarta itu kan sudah mengalami penurunan seperti di Tamrin itu sudah sampai 1 meter itu penurunan permukaan buminya. Sehingga kalau hujan ya pasti banjir. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada serapan air hujan itu ke dalam bumi. Sementara hotel-hotel di sekitar Tamrin itu menyedot air besar-besaran. Gitu. Nah ini kan permainan logika. Gitu. Nah seperti itu gitu Pak Ustadz Ame gitu. Mengapa saya kadang-kadang menanyakan mengapa sih Allah ataupun Nabi itu menurunkan aturan-aturan termasuk berpakaian gitu ya. Gitu. Seperti itu. Saya sebenarnya berkepentingan untuk diri saya pribadi gitu. Supaya saya punya referensi yang benar. Tidak saya katakan ngarang-ngarang gitu loh. Saya kan hanya ngarang-ngarang gitu. Itu berdasarkan logika saya. Tetapi mungkin dengan sarah-sarah yang ditulis oleh para pemikir Islam itu saya mendapatkan referensi yang lebih tepat, yang lebih benar gitu ya. Itu yang pertama Pak Ustadz Ahmed. Ini agak panjang saya. Iya gitu. Ini silakan ini waktunya untuk Profesor nih. Iya. Kita juga senang kalau di sebuah kajian jadi lebih terbuka wawasannya, ada sisi-sisi yang barangkali belum saya singgung. Nah, ada pertanyaan dari jamaah sehingga bisa meramaikan suasana. Di sini ada, di Mino juga ada yang modelnya kayak Pak Profesor kayak gini. Dan itu kita rawat yang kayak gini. Ya. Dan mohon untuk tidak disamakan dengan kecerewetan orang Yahudi gitu ya. Kalau orang Yahudi itu loh kan mengatakan kulut olana robeka yubayilana mahi gitu ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikar gitu ya. Sapi sing koyo ngopo sing disembelih gitu loh. Itu tujuannya adalah untuk tidak mematuhi perintah itu kan itu. Tapi saya bertanya itu hanya untuk memperkuat saja. Oh iya nih Islam itu begini loh, saya katakan gitu deh. Nah itu. Jadi itu yang pertama begitu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, Al-Quran gitu ya, termasuk tentu adalah sunnah Nabi. Karena Al-Quran itu kan kalau dari sisi pemahaman hukum kan Al-Quran itu undang-undang dasarnya, konstitusinya. Pasti itu memerlukan penjabaran. Penjabarannya itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu salah satu mukjizat dari Nabi, gitu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya ini hasil ngaji juga Pak Ustadz Tami gitu ya. Berdasarkan hasil ngaji gitu ya, saya bisa memperoleh bahwa salah satu wujud dari mukjizat Al-Quran itu adalah
ajakan pada kita manusia untuk berpikir rasional. La ayatul liulil albab, itu banyak lagi kan gitu. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir gitu. Itu ajakan untuk berpikir rasional. Itu salah satu bentuk wujud bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat Nabi gitu loh. Di antara sekian banyak mukjizat, tetapi mukjizat utamanya itu kan adalah Al-Qur'an gitu. Jadi ajakan untuk berpikir rasional itu yang saya sebenarnya Pak Ustadz Ami yang saya inginkan peroleh gitu. Ya, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa saya tidak punya kesempatan untuk belajar sendiri gitu loh. Tentang kitab-kitab yang mensarahi hadis ataupun mungkin tafsir-tafsir terhadap Al-Qur'an. Misalnya pertanyaan begini, Pak Ustadz. Loh, apa bedanya antara Nabi Isa itu kalau dalam Kristen disebut Yesus gitu ya. Apa bedanya antara Yesus dengan Muhammad? Muhammad itu, Rasulullah itu mengeluarkan hukum. Kalau begitu ya sama dong, sederajat. Antara Allah dengan Nabi Muhammad sama-sama Tuhan, karena sama-sama mengeluarkan aturan. Itu dari kubu sebelah begitu loh. Nah, gitu. Saya kan harus ketika ditanya seperti itu oleh teman-teman, ya guyonan saja sebenarnya begitu. Saya tetap mengatakan beda dong gitu loh. Sampean itu mengatakan Yesus itu Tuhan, Isa itu Tuhan gitu loh. Kalau kita tidak gitu loh. Karena Nabi itu menerbitkan, mengeluarkan aturan hukum itu dalam rangka untuk menjabarkan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Statusnya tetap beda. Jadi tidak sama, Nabi Muhammad tidak sama. Tidak bisa disebut Tuhan karena dia hanya menjabarkan saja. Bahkan ketika kita bersolawat itu bukan itu menyamakan kedudukan Nabi dengan Allah gitu, enggak begitu. Ketika kita berselawat itu tetap gitu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tetap Allah yang di atas gitu loh. Nggak bisa disamakan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kadang-kadang saya mau ngawur saja gitu, bermain logika begitu loh, Pak. Jemaah yang saya hormati, kenapa kadang-kadang pertanyaan saya seperti itu gitu. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga gitu ya. Sejak Al-Qur'an termasuk hukum yang diterbitkan oleh Nabi gitu. Dari dulu sampai sekarang kan subjek yang dituju itu kan bukan hanya orang Islam. Al-Qur'an itu bahkan ketika diturunkan pertama kali subjek yang dituju siapa? Orang kafir, Quraisy gitu. Itu. Nah, untuk orang yang sudah Islam mengikuti Nabi, meyakini Nabi dan Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi sebagai Rasul, ya tinggal dimantapkan saja gitu loh. Ya ini gitu, aturan mainnya begini. Kalau kamu ingin masuk surga, ya begini. Tapi kalau kamu ingin mengingkari, ya kamu akan mendapatkan dosa. Begitu. Ya sudah, dengan itu saja sudah cukup. Itu. Tetapi bagi orang yang belum tahu tentang Islam, kan perlu itu dijelaskan gitu ya, secara logika. Misalnya orang ateis itu mengatakan nggak ada Tuhan itu. Nah, itu. Terus itu kan hanya kita bisa jelaskan kepada mereka itu dari sisi logika begitu. Sekarang saya tanya gitu loh, misalnya kalau saya mengikuti perdebatan yang
pluralisme itu loh yang seluruh penganut agama. Sekarang begini deh gitu loh. Satu, apakah alam semesta yang maujud ini yang sudah jelas-jelas ada itu dilahirkan dari sesuatu ketiadaan atau dilahirkan oleh sesuatu yang maujud itu, oleh yang ada gitu. Apakah manusia yang maujud ini itu lahir dengan sendirinya gitu. Tidak ada sesuatu kekuasaan yang melahirkan itu gitu. Dalam konteks ahli matematika gitu ya. Enggak mungkin sesuatu, atau yang ahli filsafat gitu ya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menghasilkan sesuatu yang ada gitu. Nah, sesuatu yang ada itulah dalam keyakinan Islam saya katakan itu Allah gitu. Satu-satunya yang bisa melahirkan itu adalah zat yang punya kekuasaan yang serba maha begitu. Tidak mungkin itu dilahirkan oleh sesuatu yang tidak ada. Gitu. Diperkuat oleh ahli matematika gitu yang nggak mungkin angka 1000, angka 2, angka 3 itu dilahirkan dari 0. Gitu. Pasti itu dilahirkan dari angka 1. Nah 1 itu yang serba. Gitu. Logikanya seperti itu. Kalau misalnya ada apa ya, ada kebakaran lah gitu loh. Ya sudah enggak usah dipertanyakan kalau itu menyangga orang ateis ya gitu. Oh enggak Pak, kalau kebakaran itu sebabnya adalah ada api gitu loh. Nah, kalau sampean meyakini ada satu sebab, mestinya sampean juga harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi termasuk diri kita, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya itu siapa? Gitu. Dalam keyakinan Islam, itulah yang disebut Allah. Gitu. Yang punya serba kekuasaan yang serba maha. Gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Gitu ya. Kita ya sebisa mungkin gitu loh. Ya dalam bahasa saya sehari-hari ya harus ngarang, tetapi ngarangnya itu saya dulu diajarin gitu ya. Saya ini dulu basisnya orang hukum, tapi saya belajar di sosiologi S2 saya. Saya katakan saya ini diajari ilmu pengawuran gitu loh. Ngawur wae gitu loh. Tapi harus logis. Nah itu yang agak beratnya di situ. Ngawur tetapi logis itu artinya masuk akal. Nah, gitu. Jadi itu gitu. Ya makanya saya katakan ya saya hanya ngarang saja, tapi diusahakan untuk bisa diterima secara akal. Gitu. Nah, itu Pak Baik, Ustadz. Masya Allah. Baik, ini masih di ranah pembukaan ya, di Iya. ranah mukaddimah. Jadi beliau menyampaikan kenapa selama ini beliau sering banyak bertanya tentang hal-hal rumit ya, yang mungkin perlu jadi bahan diskusi bagi kita semuanya. Sebenarnya alhamdulillah kita sendiri mengakui Islam ini selalu relevan untuk didakwahkan kepada siapapun, baik kepada umat Islam sendiri maupun kepada non-muslim. Makanya Allah sebut Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di saat yang sama Al-Quran juga disebut sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka ada sisi penjelasan yang itu arahnya untuk semua umat manusia, dan ada sisi penjelasan yang arahnya untuk orang-orang yang bertakwa. Walhamdulillah. Saya ada sedikit cerita ini Pak Profesor ya. Jadi seperti cara meyakinkan orang ateis bahwa Tuhan itu ada. Kalau orang ateis sekarang kan nggak paham bahasa Arabnya. Makanya untuk menjelaskan mereka ya pakai logika-logika yang sedikit ngawur, yang penting logis begitu. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri sudah ada penjelasan tentang itu. Dulu pada waktu Nabi SAW selesai perang Badar, beberapa pasukan orang musyrikin itu kan ditawan. Ada sekitar 70 orang musyrik yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, para tawanan ini sebagian diikat di dalam masjid. Jadi di tiang-tiang Masjid Nabawi itu
dijadikan sebagai media untuk ngiket tawanan perang Badar. Salah satu di antara tujuan Nabi SAW adalah biar mereka mendengarkan secara langsung kaum muslimin baca Quran, ceramah-ceramah Nabi SAW. Hingga satu ketika saat Nabi SAW salat maghrib, beliau membaca surat At-Tur. Nah, di surat At-Tur itu ada kalimat seperti ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, dari tanpa asal, ya. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Kenapa mereka tidak yakin dengan keberadaan sang pencipta itu? Jadi ini kan metode untuk menjelaskan adakah sang pencipta untuk di alam semesta ini? Hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makhluk itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, seperti yang tadi sempat didiskusikan, ya. Atau yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Atau yang ketiga, dia ada, kemudian dia menciptakan alam semesta. Dan dari 3 kemungkinan ini kan yang mungkin hanya sesuatu itu ada, kemudian yang ada ini menciptakan alam semesta. Nah, ada salah satu di antara orang musyrik namanya Jubair bin Mut'im, yang dia menyampaikan, kada qalbi ayyatira. Saat saya mendengarkan ayat ini hampir saja jantungku copot. Dan itu yang pertama kali membuat dia tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya setelah sholat maghrib itu, dia kemudian menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, disebabkan karena mendengarkan ayat Al-Quran yang demikian sampai bisa masuk ke dalam hatinya. Testimoni dia, kada qalbi ayyatira, hampir saja jantungku copot gara-gara mendengarkan kalimat semacam ini. Ini kan karena orang musyriknya paham bahasa Arab, ya, paham Quran. Ya, kalau orang musyrik zaman sekarang dibacakan Quran, ya itu untuk ngeruqyah. Barangkali kamu ada jinnya sehingga menghalangi kamu, kenapa kamu tidak mau menerima hidayah. Taib, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Profesor, ya, kita langsung masuk saja ke diskusi kita. Mungkin juga bisa melebar terkait masalah pakaian dan makanan. Sebenarnya apakah negara kita itu memberikan batasan atau undang-undang atau apapun berkaitan dengan cara berpakaian kaum muslimin atau cara berpakaian warganya? Karena kan ada sebagian orang yang kadang dipermasalahkan, kamu nggak boleh pakai kayak gini, kamu dilarang pakai kayak gini, ya. Ini salah satu kasus, Pak Profesor. Jadi pada waktu jilbab itu sempat dipermasalahkan di sebagian lembaga, gitu, ya. Ada misalnya ibu-ibu atau wanita yang kerja di lembaga itu, atau beliau punya kepentingan di lembaga itu, pakai jilbab, tapi dilarang, ya, pokoknya harus dibuka. Nah, pemaksaan semacam ini yang masuk kategori melanggar hukum itu yang pakai jilbab, ataukah yang memaksa untuk melepas jilbab? Ya, kalau di dalam konstitusi kita begitu, ya, Indonesia itu memang tidak ada satu asas gitu itu, tapi yang mengatakan bahwa langsung berkenaan dengan berpakaian gitu, ya, Pak. Tetapi bahwa setiap orang Indonesia harus memeluk agama gitu, ya, itu jelas gitu, ya. Ya, itu. Bahkan kemarin saya baca begitu entah di mana saya lupa begitu. Ada diskusi gitu di tingkat pemerintahan gitu. Sekarang kita akan membolehkan enggak orang tidak beragama ada di Indonesia begitu. Nah, tapi di dalam hasil akhirnya itu tetap kekeh pada pendapat enggak. Itu konstitusi menuntut semua orang Indonesia harus beragama. Nah, itu. Nah, di dalam agama ini tentu
akan ada perbedaan-perbedaan gitu ya ajarannya gitu. Sehingga tidak ada ketentuan yang katakanlah mengharuskan orang harus semua seperti di Aceh gitu misalnya. Kalau di Aceh itu kan siapapun yang datang ke Aceh ya harus memakai kerudung. Mbah kerudung itu disamakan dengan apa? Jilbab begitu. Tapi ya harus begitu. Saya sering menemani teman-teman di kepolisian terutama di lalu lintas gitu ya. Sama-sama Prof ya kita sosialisasi ke Aceh gitu. Ya yo begitu. Saya tahu di antara yang ikut itu adalah yang non muslim. Tapi begitu sampai di Aceh begitu ya, turun dari pesawat itu dia di atas pesawat sudah pakai kerudung gitu ya. Entah ini kemudian dimaknai kamu tuh ngapusin saja. Ya tapi ya itulah ajaran yang dia anut, tidak mengharuskan itu gitu ya. Tetapi kearifan lokal di Aceh mengharuskan seperti itu gitu. Nah itu. Jadi tidak ada ketentuan yang mengharuskan harus berpakaian seperti orang Muslim gitu ya. Tapi untuk itu saya gini Pak Ustadz itu loh. Terlepas dari apakah realitanya itu semua orang berpakaian seperti yang diajarkan oleh Islam gitu atau tidak. Sekarang kita jujur deh pada diri kita sendiri. Apakah perilaku kita keseharian itu sudah benar-benar mencerminkan ajaran Islam atau tidak? Jujur pada diri saya sendiri gitu. Kalau saya mengatakan kadang-kadang perilaku saya tidak Islami begitu. Saya harus mengakui itu gitu. Daripada nuduh orang lain gitu ya. Nah, itu. Kadang-kadang saya terjebak gitu misalnya, mohon maaf ini di luar pakaian gitu ya. Wes ini ngunek-ngunek ke wong gitu ya. Hanya atas dasar dugaan-dugaan terima di media sosial kita wah tertarik ini mendukung kepentingan kita, di-share kepada grup lain gitu. Apakah itu cermin dari Islam? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Itu hanya sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan. Karena kita tidak pernah mengecek kan gitu kebenaran dari berita itu gitu. Nah, itu. Nah, dalam konteks seperti itu Pak Ustadz, tetap menurut saya dalam konteks berpakaian, terlepas dari realita dalam kehidupan masyarakat kita yang memang majemuk secara agama, tapi tetap harus disampaikan. Ini loh cara berpakaian yang Islami seperti ini. Gitu. Terlepas dari orang mengikuti atau tidak, tetapi tinggal disampaikan saja, begitu ya. Kenapa kok seperti itu? Lah itu loh. Kenapa kok harus seperti itu? Di situ permainan logika, Pak Ustadz, itu loh. Gini loh, itu loh. Jadi misalnya saya begini, saya tidak ingin bicara nasional, di UGM lah. Di UGM itu ada peraturan rektor yang mengatur tentang pelecehan seksual. Pasti yang dituju kan tidak mungkin perempuan melecehkan laki-laki. Pasti yang pelecehan seksual itu pasti yang objeknya adalah perempuan, itu loh. Mentelengin orang berpakaian rok mini dipentelengin gitu. Kalau dia tidak terima, itu bisa lapor. Loh, saya tadi dilecehkan oleh dia, begitu. Dan itu bisa diproses, gitu. Ah itu. Hanya padahal maksud kita mungkin yang mentelengin itu bukan syahwatnya yang bekerja. Di tempat publik kok ngono gitu.
Tapi bagi dia kan yang dipentelengin kan, ya sak karepku toh, wong tidak ada undang-undang aturan yang melarang gitu loh. Tapi sampean yang mentelengin saya itu melecehkan saya. Nah, itu. Bahkan kalau di Amerika itu yang saya tahu dulu gitu pernah jalan-jalan 8 bulan di Amerika begitu ya. Bukan sekolah, saya hanya jalan-jalan gitu. Itu orang laki-laki memuji perempuan gitu. Itu sudah dianggap sexual harassment gitu. Sudah termasuk pelecehan seksual gitu. Kamu cantik ya gitu loh. Kalau si perempuan tidak terima, sampean bisa dilaporkan ke polisi. Nah, aku memuji Diko kok malah Diko tersinggung. Dia jawabannya itu begini, jawabannya si perempuan itu. Kamu itu goblok ya laki-laki. Aku ini perempuan bukan hanya fisik. Aku punya otak yang tidak kalah dengan laki-laki. Kenapa kamu tidak menghormati otak saya? Gitu. Kenapa kamu tidak menghormati pikiran saya? Hanya yang dipentelengin fisik saya. Begitu. Dan logika itu diterima. Begitu. Sebagai dasar untuk mengatakan terjadi sexual harassment. Nah, saya katakan gitu di UGM itu. Loh, Bu Rektor. Gitu ya. Kalau ada aturan bahwa orang tidak boleh melakukan pelecehan seksual hanya dengan mentelengin karena yang perempuan berpakaian yang merangsang syahwat itu loh. Ya Bu Rektor, saya katakan gitu harus adil juga, saya katakan gitu. Lah bagaimana laki-laki tidak tertarik untuk melihat gitu loh. Kalau dia terus berpakaian seperti itu. Nah terus piye Pak Nur? Ya buatlah peraturan juga yang melarang orang perempuan-perempuan itu berpakaian seperti itu. Nah, itu. Ya enggak usah seperti sempurnanya ajaran Islam. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya mengatakan gitu ya. Ya yang sopan lah saya katakan itu, cara berpakaian itu gitu loh. Ya dosennya seneng kalau delok mahasiswinya ya berpakaian gitu loh. Dan lama-lama kan ini jalan menuju ke surga atau jalan menuju ke neraka begitu loh. Di tingkat universitas tidak dibuat aturan itu, tetapi saya sangat mendorong di Fakultas Hukum harus ada peraturan dekan yang mengatur tentang cara berpakaian yang sopan gitu ya. Ya mahasiswi-mahasiswi itu kan kadang-kadang pakai ya pakai jaket begini, tapi jerune itu ya gitu loh. Bu Dekan itu enggak benar menurut saya. Loh, saya ini sudah tua Bu Dekan ya tapi tetap manusia begitu loh. Ini Nah itu resiko dosen kayak gini. Lah makanya saya kemudian ya kita enggak perlu sampai mengatur seperti cara berpakaian sempurna seperti ajaran Islam. Tetapi paling tidak yang tidak terlalu merangsang syahwat itu loh. Kemudian diterbitkan aturan hukum di Fakultas Hukum. Lalu terus pelaksanaannya gimana? Satpam disuruh berfungsi saya katakan gitu untuk menegakkan itu. Artinya kalau ada mahasiswi yang berpakaian seperti itu, tolong disuruh pulang. Suruh ganti gitu loh. Lu kalau udah sempat pulang piye? Ya rasa ikut kuliah boleh gitu kan boleh. Jadi itu. Berarti peraturan yang sifatnya lokal itu dihargai ya? Ya kalau tidak nasional, jadi kalau yang di atas saja tidak mengatur gitu ya. Ya ijtihad kita ya di tingkat lokal gitu, yang paling lokal gitu loh. Ya di fakultas kalau di
Tapi kalau tadi pertanyaan Pak Ustadz, lo yang tidak yang dilarang itu melarang orang tadi apa? Misalnya pakai Pakai kerudung, jilbab pakai gitu jilbab ya, dilarang. terus dilarang oleh. Saya punya pengalaman begini Pak Ustadz itu. Tapi ini bukan di kepolisian secara keseluruhan gitu ya. Di Korlantas gitu, karena saya banyak berkecimpung di situ gitu. Saya kadang-kadang tanya kepada yang, Nek, kemarin kamu itu pakai jilbab bagus loh, saya katakan gitu loh. Tapi sekarang kok enggak berpakaian gitu loh. Kok enggak berpakai jilbab gitu loh. Bukan tidak berpakaian, tidak pakai jilbab gitu loh. Malah saya pangling ya ketika kamu tidak pakai jilbab, saya katakan gitu. Ketika pakai jilbab, saya ngerti kamu ini gitu. Tapi kok begitu, Prof Nur kok enggak, loh, kok kayak sopo gitu loh, saya katakan. Wah, ngawur wae. Oh, ya baru dia nyebut nama. Oh iya gitu loh. Iya ya, saya pangling karena kamu tidak pakai jilbab itu gitu loh. Kalau kemarin pakai jilbab saya itu loh. Nah, itu loh. Itu sebenarnya hanya sekedar dalam kerangka untuk mendukung supaya orang-orang polisi polwan itu juga berpakaian diperbolehkan lah. Tapi kan itu panjang gitu ya. Panjang sejarah di kepolisian gitu adanya. Baru tahun berapa itu kemudian diperbolehkan kalau mau pakai jilbab diperbolehkan. Jadi memang untuk mendorong Islam itu indah loh, saya katakan gitu loh. Itu memang perlu logika, Pak Ustadz. Gitu. Tidak mudah. Dosa loh kamu. Dosa-dosa opo gitu loh. Iya. Itu loh. Baik. Sebenarnya kalau berlogika sih, insya Allah kita semuanya bisa Pak Profesor. Ya. Yeah. Tinggal pinter ngarang atau tidak. Yeah. Taib. Ini ada kasus lagi ya. Kalau tadi Pak Profesor bilang bahwa orang boleh saja membuat sebuah peraturan lokal ya, berkaitan dengan masalah pakaian. Kalau kita misalnya di satu kampung sepakat, dilarang masuk kampung ini kecuali menggunakan pakaian Islami. Seperti contoh di sekolah kami Pak Profesor. Iya. Sekolah kami ini kita suasanakan yang mau masuk di lingkungan sekolah harus menggunakan busana muslim atau muslimah. Sehingga kalau misalnya ada yang tidak berjilbab ya kita larang untuk masuk. Apakah seperti itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum atau tidak? Saya kira enggak, Pak Ustadz dan para jemaah begitu ya. Karena kembali gitu bahwa kalau kita mendasarkan kepada syariat yang di Aceh gitu ya. Itu Aceh kan bukan hanya tingkat unit yang paling kecil gitu, tapi itu tingkat provinsi kan gitu ya. Jadi dengan belajar dari itu menurut saya kok tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan gitu ya dengan aturan bahwa untuk masuk ke sekolah ini mohon gitu ya berpakaian pakai jilbab begitu ya. Itu menurut saya enggak kalau dasar hukumnya menurut saya ini pakai logika hukum saja begitu ya, bahwa Indonesia itu plural itu atau Bhinneka Tunggal Ika lah untuk tidak menggunakan istilah yang mentereng-pentereng dari sisi ilmu sosial gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Yang harus dihormati dulu kan Bhinnekanya dulu. Keberagamannya dulu itu yang harus diletakkan gitu ya. Nah, itu. Baru bahwa itu dengan keberagaman itu memperkuat sisi kesatuan kita sebagai bangsa. Jadi kalau pada tingkat lokal tertentu gitu ya mengharuskan aturan tertentu, menurut saya tidak ada sesuatu yang salah. Gitu. Masuk ke masjid gitu misalnya ya sudah pakai rok, pakai apa begitu. Ya nampaknya kok masjid kok terus orang sak kepenaknya sendiri gitu ya, meskipun mungkin itu sifatnya umum gitu ya, pasti orang tahu lah. Baik, berarti lebih ke landasan norma dan kearifan
lokal. Kearifan lokal itu menjadi dasar juga. Dan yang perlu dipahami gini Pak Ustadz, yang penting itu disosialisasikan, gitu loh. Disosialisasikan sampai menjadi bagian dari sikap. Oh, kalau masuk ke sekolah sana itu harus begini, gitu loh. Nah, itu. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini karena sudah bel berbunyi, biasanya kalau sudah bel berbunyi kan Pak Nur yang berbicara di depan. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak. Mikrofon, ada mikrofon. Oh, baik, langsung aja silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Pertama, mengenai teks yang Pak Ustadz waktu itu utarakan, minggu lalu utarakan. Nah, biasanya kalau ada teks itu ada konteksnya. Nah, konteks pada saat itu tolong penjelasannya. Jadi kan biasanya ada gambarannya ya. Apakah misalnya konteksnya terhadap misalnya harus memendekkan baju itu karena zaman dulu itu kan pakai jubah-jubah gitu ya. Jubah-jubah kebesaran, kekaisaran, kekerajaan gitu. Walaupun sampai sekarang raja-raja Saudi, Arab Saudi sendiri itu masih pakai jubah-jubah panjang yang melebihi mata kaki gitu. Nah, jadi tolong jelaskan konteksnya. Yang kedua, apakah teksnya itu cukup seperti itu saja atau ada makna yang lain gitu? Kenapa harus memendekkan? Apakah cukup dengan misalnya memendekkan sampai betis, kemudian selesai persoalan, atau ada makna yang lain yang terkandung di dalamnya gitu? Nah, masalah substansi tadi, yang substansi atau misalnya esensinya gitu ya. Terus yang ketiga, apakah zaman Nabi atau misalnya Nabi itu menggunakan celana panjang cingkrang gitu? Karena ada ada teman saya yang menggunakan celana cingkrang dan kelompok kecilnya itu sambil goyon ke saya mengharamkan saya menggunakan celana jeans. Padahal celana jeans saya sudah di atas, panjangnya sudah di atas mata kaki gitu. Nah, saya merasa saya tidak mendebat dia karena dia juga pakai gadget gitu ya. Jadi dia mengharamkan saya pakai celana jeans karena dia bilang celana orang Yahudi gitu. Padahal dia pakai gadget gitu. Saya nggak mendebatnya karena dia pakai gadget gitu. Nah, jadi saya sayangkan juga bahwa misalnya dia pakai celana cingkrang tetapi kesombongannya muncul gitu. Saya bilang kesombongan karena kan esensi sombong itu merasa lebih dari yang lain. Ya. Karena kan setan itu menggoda dari apa yang dimilikinya, yang ada pada dirinya gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Pak siapa namanya? Pak Arif. Yeah. Pak Arif termasuk rutin ikut ngaji pagi ini ya. Nah. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini juga kemarin sempat Pak Profesor Nur Hasan menyampaikan satu kondisi di mana dulu sempat ada orang-orang yang celananya cingkrang tapi dia suka merapikan saat operasi saat apa? Ramadan ya. Kemudian nutup-nutup warung padahal dia tidak punya wewenang di situ. Baik, mungkin saya awali dari situ Pak ya. Pertama, kita sepakat bahwa Islam tidak mendukung pelanggaran apapun yang dilakukan oleh penganutnya.
Sehingga kalau ada penganutnya yang melakukan pelanggaran, ya Islam tidak mengajarkan itu. Dan agama tidak disalahkan disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh penganutnya. Kalau kemudian agama disalahkan karena kesalahan penganutnya, maka tidak ada agama yang berhak untuk dibela. Baik agama Yahudi, agama Nasrani maupun agama yang lain. Ada enggak agama yang penganutnya semuanya 100% sejalan dengan norma kemanusiaan misalnya? Hampir tidak kita jumpai, semuanya pasti ada pelanggaran. Baik dari sisi agama Yahudi, Nasrani maupun agama-agama yang lain. Dan kita juga mengakui bahwa di tengah kaum muslimin masih banyak pelanggaran. Tidak jauh-jauh di lingkungan dekat kita saja sudah sangat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan tentu saja kita sepakat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh muslim, Islam tidak ikut terlibat di sana. Karena syariat Islam tidak pernah ngajarin itu. Sehingga kalau ada orang yang menyalahkan, yang suka celana cingkrang itu biasanya kasar, keras, dan seterusnya. Terbukti ternyata di Masjid Marhamah ini tidak. Ya. Ada banyak sekali orang-orang yang makhluk halus. Yang karakternya lembut, karakternya baik hati, dan seterusnya. Dan dia punya penampilan yang sama seperti mereka. Hal yang sama kalau misalnya ada orang pakai jin tapi dia maling. Apakah kemudian semua yang pakai jin jadi kita sebut maling? Kan tidak ya. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah ini bukan ngawur. Kalau ini disebut logis ya alhamdulillah. Tapi saya kira alasan ini bisa kita terima semuanya. Selanjutnya berkaitan dengan masalah kontekstual. Ya. Jadi sikap kita pertama seperti ini Pak. Kalau ada sebuah perintah ataupun larangan yang disebutkan dalam teks dalil. Di antara cara ulama dalam memahami adalah pertama mereka terima dulu. Baru yang kedua, mereka kasih penjelasan. Sehingga sikap qabul, menerima, itu berangkat dari ajaran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang yang baik itu, yang menurut kriteria di akhir surat Al-Baqarah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita bisa lihat metodologi yang dipakai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu kalau menyebutkan hadis hanya menyebutkan cuplikan yang beliau mau jadikan sebagai dasar hukumnya. Sehingga kelengkapan hadis tidak disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini beda dengan gayanya Umdatul Ahkam yang kita kaji setiap subuh ini ya. Kalau Umdatul Ahkam itu hadisnya disebutkan panjang. Jadi komplit satu hadis disebutkan semuanya. Kalau Bulughul Maram cuman cuplikannya saja. Sementara teks hadis lengkapnya di Bulughul Maram itu tidak disebutkan. Dan itu di antara perbedaan metodologi Bulughul Maram dengan Umdatul Ahkam. Beberapa ulama ketika membandingkan antara Umdatul Ahkam dengan Bulughul Maram, yang mereka sebutkan itu. Kalau Bulughul Maram itu cuma disebutkan kutipan dalil, mungkin hanya cuma satu kalimat, padahal hadis itu panjang. Nah, ini memberikan kita satu kesimpulan bahwa terkadang ulama mereka mengajarkan sebuah prinsip, terimalah teks sebuah dalil dulu, nah baru kemudian Anda bisa naik ke tahapan memahami penjelasan. Kalau bagian ini belum bisa diterima, bisa jadi penjelasan nanti akan dipelintir. Makanya kita diajarkan untuk bersikap pasrah, sami'na wa ta'na, sebelum nanti beralih kepada penjelasan. Yang kedua, tidak semua konteks itu disebutkan dalam dalil. Sehingga terkadang kita cari penjelasan tentang konteksnya, kita nggak nemu. Kenapa ada hadis seperti ini? Cari konteksnya. Kita nggak nemu ya, adanya cuma teks seperti ini. Ya mau tidak mau berarti teks itu sudah mewakili hukum yang diinginkan. Berarti sikap kita ya seharusnya menyesuaikan teks itu tanpa harus melihat konteks. Karena kita nyari penjelasan konteksnya nggak nemu. Gitu. Apakah gara-gara ketika kita tidak mendapatkan penjelasan konteks terus teksnya ditolak? Dalam Al-Quran sendiri para ulama menyebutkan
ada surat sababiyah dan ada surat ibtidaiyah. Pembagian surat sababiyah dan ibtidaiyah ini diakui dalam ilmu Quran. Misalnya Anda bisa lihat di buku As-Suyuti tentang Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada pembagian tentang surat sababiyah dan ibtidaiyah. Surat sababiyah itu artinya surat yang punya sebab, yang ada sababun nuzul. Sedangkan surat ibtidaiyah itu yang tidak punya sababun nuzul. Nah, ternyata yang tidak punya sababun nuzul itu lebih dominan. Ada banyak sekali surat yang kita cari sababun nuzulnya itu penjelasannya nggak ada. Adanya cuma kayak gitu. Nah, kalau kemudian orang selalu mempertanyakan, ini ada bunyi ayat kayak gini. Oh, lihat dulu sababun nuzulnya. Kalau nggak nemu gimana? Ya sudah, kita nggak terima. Ya, ini kan jadi bahaya. Akan banyak dalil yang kita tolak gara-gara kita tidak tahu konteksnya misalnya. Karena bagian dari penjelasan konteks adalah sababun nuzul. Sehingga tidak semuanya dalil yang sampai ke kita itu ada penjelasan konteks. Bahkan Al-Quran sendiri tadi kita sebutkan, di situ ada banyak sekali ayat yang sifatnya ibtidaiyah, yang dia tidak punya sababun nuzul. Kalau tidak tahu konteksnya, kemudian itu bisa jadi alasan boleh untuk tidak nerima aturan yang tersebut dalam teks tersebut, akan ada banyak sekali dalil yang jadinya tertolak. Karena kita tidak tahu konteksnya. Kemudian yang ketiga, kalaupun sekiranya kita tahu konteks, bahwa hadis ini atau ayat ini berkaitan dengan konteks tertentu, apakah konteks itu membatasi tafsir dari teks tadi? Kalau konteks itu membatasi tafsir, konsekuensinya berarti ayat ini terbatas. Yaitu terbatas pada kasus yang disebutkan dalam konteks tadi. Padahal kita sepakat bahwa dalil itu rahmat bagi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu cara para ulama dalam memahami sababun nuzul tidak pernah kami ketahui bahwa mereka menegaskan ayat ini hanya terbatas pada sababun nuzul tersebut. Yang ada sababun nuzul itu bagian dari tafsir ayat itu. Ada istilah sababun nuzul qat'iyatud dukhul. Sababun nuzul itu pasti bagian dari tafsir dari ayat. Misalnya, ayat yang mengharamkan khamr misalnya. Ayat yang mengharamkan khamr. Anggaplah kita sepakat bahwa budaya khamr di masyarakat Arab itu sampai menyebabkan mereka misalnya saling membunuh misalnya. Kalau misalnya di sebuah lingkungan tertentu dengan minum khamr terjaga aman, tidak saling membunuh, apakah ayat yang melarang khamr jadi nggak berlaku? Oh, ini konteksnya beda. Dulu di zaman sahabat minum khamr itu sampai saling membunuh, kemudian memperkosa istri orang. Kalau nggak sampai terjadi seperti itu, maka hukumnya nggak apa-apa, boleh. Ini kan kesimpulannya jadi melenceng ya. Baik. Kalau kemudian anggaplah konteks itu kita terima. Berarti haramnya khamr hanya berlaku untuk kasus kayak gini saja. Untuk kasus yang lain enggak berlaku. Terlalu membatasi jadinya. Padahal hukum itu bersifat universal. Maka kita sebut sebagai rahmatan lil alamin karena tidak hanya terbatas pada konteks. Karena itulah ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari dalil itu disimpulkan dari makna umum lafaz, bukan sebab yang terbatas. Karena kalau kemudian hanya dipahami dengan sebabnya apa, berarti kalau sebab itu ada, hukum berlaku. Kalau nggak ada, hukum tidak berlaku. Jadinya ada banyak kasus yang hukumnya nggak ada. Padahal sebenarnya bisa disamakan dengan kasus tersebut. Insya Allah bisa dipahami ini, Pak? Baik. Contoh haramnya riba. Riba di masa jahiliyah itu kan sampai menjual orang. Jadi orang kalau punya utang, Pak, dia nggak bisa bayar, terus numpuk, akhirnya dibayar pakai dirinya. Ya sudah,
saya saja jadi budak. Nah itu salah satu sebab ada budak. Sehingga kalau misalnya saya punya utang sampai seharga budak, misalnya anggaplah harga budak 100 juta. Ketika 100 juta saya nggak bisa bayar, maka saya jual diri saya. Sehingga sekarang saya jadi milik si A, pemilik piutang 100 juta. Selanjutnya terserah si A. Saya mau dijual si A, mau diperbudak si A, silahkan. Nah misalnya budak sekarang sudah nggak ada. Apakah terus hukum riba jadi hilang? Tidak, kita sepakat tetap berlaku. Karena tidak terbatas dengan kasus seperti itu. Baik. Nabi SAW ketemu sahabat. Dan waktu itu kita nggak tahu seperti apa suasana pakaian yang umumnya dipakai para pembesar Arab. Intinya isbal itu sudah ada sejak masa silam. Maka saat Islam datang diatur. Nah, pakaian mukmin seperti ini. Begitu. Kalau misalnya sekarang ada budaya raja-raja Arab, ini nambah sedikit nggak apa ya untuk melengkapi. Misalnya raja-raja Arab yang pakaiannya sampai nyapu tanah dan seterusnya. Ini perbuatan orang yang tidak bisa kita jadikan sebagai referensi. Kalaupun dia melanggar ya itu urusan dia, tapi rujukan kita adalah dalil. Dan pakaian itu kan bawaan budaya ya. Ada namanya mislah. Bapak tahu mislah yang jubahnya imam itu ya? Yang ada tepian kuning, hitam, ada tepian kuning. Kayak syekh-syekh Saudi. Jadi mereka pakai jubah besar, terus mereka kasih seperti selimut penutup yang kadang warnanya hitam, kadang warnanya kuning. Itu namanya mislah. Mislah ini seperti jas di tempat kita. Kita kalau di acara-acara resmi, cuman baju kayak gini saja ya. Itu kan rasanya kurang lengkap ya. Lalu ditambahi jas. Nah bagi orang Arab, tambahan jas itu mislah namanya. Nah kadang mislah itu bagi sebagian orang yang kurang perhatian, trengselah lemah. Ya kita sebut ini pelanggaran. Terlepas dari pelakunya bukan orang Jawa atau orang mana, tapi kalau itu pelanggaran ya kita nilai sebagai pelanggaran. Referensi kita adalah dalil dan bukan perbuatan manusia. Kalau kita sudah menerima dalil seperti itu ya kita akui. Baik, sementara yang terakhir tadi kalau memang itu pelanggaran kita sebut pelanggaran. Kamu salah paham terkait bahan. Apa salahnya orang pakai jeans? Kalau bahan kan bebas, yang penting tidak transparan atau ketat. Kalau transparan dan ketat, ya enggak boleh. Kalau bahannya plastik gimana? Pakai celana plastik, ya enggak boleh. Karena kelihatan auratnya nanti. Ya, esensinya kan la tasif wala tasyuf. Tidak ketat dan tidak transparan. Jadi kalau bahannya seperti itu enggak boleh. Nah, mungkin teman Anda tadi salah paham dalam hal ini sehingga disarankan kepada yang bersangkutan, coba kamu ngaji, kamu belajar lebih dalam biar tidak salah dalam menghakimi orang ya. Alhamdulillah. Begitu Profesor. Nah ini bahayanya kajian di Marhamah kayak gitu ya. Pokoknya kalau sudah deadline waktunya habis ya nggak boleh dilanjutkan. Baik, insya Allah pekan depan ya. Oh gitu. Lapangan tenisnya di mana, Bro? Oh, mumpung Raudan ya. Siap, kita akhiri saja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.